Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita akan kembali lagi melanjutkan pembelajaran kita akan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur nomor 148. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita meyakini bahwa semua makhluk hidup yang ada di dalam dunia ini, semua benda-benda yang ada di jagat raya, juga termasuk makhluk-makhluk yang ada di sorga, yang kita sebut sebagai malaikat, adalah ciptaan dari Sang Pencipta kita yang kita panggil dengan sebutan Allah. Allah lah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Allah lah yang menciptakan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Allah lah yang menciptakan malaikat-malaikatnya. Dan Allah pula yang menciptakan makhluk yang diberi nama manusia. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sekarang pertanyaannya adalah, untuk apa Allah menciptakan itu semua? Tentu jawabnya adalah untuk memuji-muji namanya. Di dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa baiklah semua memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Kata semuanya yang dimaksudkan di sini adalah semua ciptaannya. Jadi Allah ingin semua ciptaannya itu memuji-muji Dia. Nah, di dalam Mazmur 148 ini merupakan mazmur ajakan yang mengajak semua ciptaannya, baik yang ada di bumi, yang ada di langit, maupun yang ada di sorga, untuk memuji-muji namanya. Kenapa? Perlu kita ketahui bahwa mazmur ini ditulis setelah bangsa Israel keluar dari masa pembuangan. Itu berarti sebelumnya bangsa Israel ada dalam masa pembuangan, masa di mana mereka merasa disiksa, mereka merasa tertekan, dan mereka merasa begitu sulitnya. Nah, ketika mereka keluar dari masa pembuangan, pemazmur betul-betul menyadari bahwa mereka bisa keluar dari masa pembuangan ini adalah karena campur tangan Tuhan, adalah karena Tuhan memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan. Jadi kita bisa mengerti pelajaran apa yang bisa kita ambil dari mazmur ini. Mungkin selama kita hidup, kita tidak pernah lagi diperbudak oleh bangsa-bangsa lain. Jadi kita tidak bisa merasakan perasaan yang dirasakan oleh pemazmur ketika dia mengajak kita untuk memuji-muji Allah. Tapi walaupun kita tidak lagi diperbudak oleh bangsa lain, sadarkah kita ada satu kuasa yang memperbudak kita sewaktu kita belum percaya kepada Tuhan? Pertanyaannya, kuasa apakah itu? Itu adalah kuasa dosa. Kuasa dosalah yang membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kuasa dosalah yang membangkitkan murka Allah. Dan kuasa dosalah yang membuat manusia harus dihukum oleh Allah. Tapi syukur kepada Allah oleh karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia. Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menggantikan semua hukuman dosa yang harus kita tanggung melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga pada waktu kita mengaku dan percaya dan beriman kepada anak Allah yang bernama Yesus Kristus itu, maka kita akan dibebaskan dari perbudakan dosa. Kita akan dibebaskan dari kuasa dosa. Kita juga terbebas dari hukuman Allah. Dan kita menjadi orang-orang yang merdeka dari kuasa dosa. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sadarkah kita akan hal ini? Kalau kita benar-benar sadar akan hal ini, maka kita juga akan seperti pemazmur yang selalu memuji-muji dan memuliakan Tuhan kita. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati. Yang disembah malaikat